saya akan kembali ke sini. Tadi seperti dikatakan Dani, kita datang sini spesial bukan hanya untuk mendengar, tapi kita juga bisa merenung dan kita juga bisa community fellowship bersama dengan sahabat-sahabat seiman kita. Sebelum kita mulai session pertama, saya mengucap syukur kepada Pastor Penny dan Bu Oni yang dari Philadelphia. Kemarin kita Pastor Penny dan Bu Oni sudah datang hari Kamis, jadi saya bisa fellowship dan saya juga baru tahu ICC itu ada ICC kita ya, itu ada sejarahnya, memang ada connect dengan Pastor Penny. Makanya namanya sama kan ICC ya, ICC Philadelphia juga ICC LA. Jadi memang ada hubungannya ya. Jadi nanti Pastor Penny cerita sedikit tentang sejarahnya dari mulai dari Yarim, beliau sendiri gereja di ICC Philadelphia tahun 2002. Jadi tak lama dan kita tahun 2000. Tapi Pastor Penny lain di Philadelphia. Tapi sebelumnya Pastor Penny ini Pastor Penny berasal dari Kupang ya, tempatnya Michael Roberto. Tahu ya, Michael Roberto sama tuh di Kupang juga. Nah, kakaknya Michael Roberto itu dimentor oleh Pastor Penny. Jadi masuk Michael katanya. Jadi beliau juga dari NBC juga cukup keras ya, dari gereja Surabaya, dari Yarim. Nanti Pastor Penny juga bisa perkenalkan diri dan juga bisa cerita sedikit tentang kita ya, gereja-gereja IDLE, Yokon juga ada ujian. Nanti saya persilakan Pastor Penny, silakan Pastor Penny, kita mulai. Selamat satu suara kadang-kadang dia saya tuh sebenarnya lebih dipanggil sebagai seorang penginjil, jadi suka buat KKR di berbagai tempat. Kalau saya khotbah itu jalan kiri kanan jadi biasanya pakai wireless. Tapi hari ini tiba-tiba tahun 2002 pergi ke Philadelphia dan dipanggil Tuhan untuk melayani dan merasakan pergumulan pendeta. Jadi yang tadinya biasa jalan-jalan pakai wireless, sekarang harus pakai kabel supaya nggak terlalu jalan kemana-mana. Karena seorang pendeta dia nggak bisa banyak tinggalkan jemaatnya. Dia harus menjaga jemaatnya. Dulu saya tidak terlalu memahami dan merasakan struggle-nya seorang pendeta. Karena saya seorang penginjil yang khotbah KKR dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya nggak perlu butuh untuk mempersiapkan bahan khotbah yang banyak. Satu saja cukup untuk keliling dunia. Karena kalau saya khotbah hari ini di sini, minggu depan di tempat yang lain kan saudara nggak ada di sana. Jadi saya khotbah. Cuman sekarang dalam era media sosial ini susah. Kalau khotbahnya di streaming, orang bilang wah itu udah dikhotbahkan itu ya dong. Tapi kalau dulu enak sekali Pak, Bapak Ibu. Jadi satu khotbah cukup. Pendeta saudara-saudara. Saudara hitung tahun 2002 saya di Philadelphia, sekarang 2024 berarti 22 tahun. Selama 24 tahun itu berapa minggu? Jadi udah berapa ribu khotbah saudara-saudara. Kalau hari ini khotbah sama, besok khotbahnya sama, jemaat bilang khotbahnya tidak menggigit. Sampai teman saya yang jadi pendeta, dia habis khotbah terus ada orang ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di belakang, dia nggak tahu kalau pendetanya pas lewat. Orangnya bilang begini, ini jemaatnya ngerumpi bilang begini, khotbahnya kurang menggigit. Ini pendeta agak naik darah dong, rasanya saya mau gigit dia gitu. Bagaimana khotbah yang menggigit? Dan saudara-saudaraku itu kadang-kadang kan mereka tidak tahu bahwa kita ini kan manusia ya, bukan robot. Jadi kadang-kadang bisa mengalami lemah fisik atau agak capek, khotbahnya mungkin
tidak sesemangat minggu yang lalu. Dan itu kadang-kadang bikin orang ya bisa menilai macam-macam. Jadi kita perlu menghargai hamba Tuhan atau pendeta yang melayani Tuhan. Memang Tuhan, saya akan ceritakan atau saya juga akan memberikan kesaksian bagi kita semua bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Tapi pertama-tama, di balik tirai. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Liu yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya yakin bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang generasi sebelum-sebelumnya atau yang sudah awal-awal berada di ICC Kanada ini, pasti kita pernah ketemu. Karena saya juga lupa tahun berapa, itu cukup lama. Saya diundang juga untuk KKR dan tempatnya di gym. Jadi Pak Leo waktu bawa saya bilang ini sudah saya lihat semua. Karena waktu itu juga sudah keliling dan itu KKR dengan topik The Catalyst. Mungkin berarti ini generasi baru semua nih. Jadi saya pertama kali melayani di ICC Kanada itu pada tahun saya lupa ya 2000 berapa. Kemudian saya berterima kasih untuk undangan ini bisa hadir dan saya ajak istri bersama-sama untuk tetap mendukung di dalam pelayanan. Dan memang kami sudah waktu anak masih kecil sulit untuk dua-dua pergi, karena kalau kita keluar berarti nanti pulang anaknya sudah jadi anaknya pemerintah karena di bawah umur nggak bisa ditinggalin. Jadi kadang-kadang mau pulang Indonesia kita antri, sebab kalau pergi bersama-sama pada bulan anak libur harga tiketnya perlu doa puasa 3 bulan ya, cukup mahal. Jadi kita atur ya sesekali, kita beberapa kali lah bersama satu keluarga pulang ke Indonesia, termasuk tahun lalu karena tiba-tiba kok lagi mikir bisa nggak pulang ke Indonesia sama keluarga. Tahu-tahu saudara-saudara itu mujizat juga. Saya dapat teks di WhatsApp, Pak Pendeta, apakah ada rencana ke Indonesia? Saya bilang, oh ya saya punya rencana. Baik, satu keluarga dibayarin semua, dibayarin tiket pulang pergi, bukan saja dibayarin, dikasih tempat tinggal yang luar biasa ya di Jakarta. Itu mana tempatnya di luar biasa. Kemudian disediakan sopir, disediakan mau kemana aja semua siap. Ya saya pikir itu berkatnya, jangan iri saudara-saudara. Dan kadang Tuhan bawa saya ke hotel yang bintang 5, tapi saya juga lebih banyak juga mengalami hotel yang beribu-ribu bintang. Di Filipina atau juga mungkin di daerah-daerah pedalaman, kita tidur langsung kita lihat beribu-ribu bintang. Saya bilang ini hotel beribu-ribu bintang. Hamba Tuhan mesti begitu. Perut juga harus perut internasional. Ya. Makan apa saja harus bisa. Saya pelayanan hampir mati juga karena mau ditembak orang di daerah yang sangat ekstrim di Filipina. Bapak Ibu saudara-saudara, habis khotbah di daerah ekstrim itu. Tapi di situ saya belajar makan. Dan ini namanya bukan belut ya, balut. Waduh. Cara makannya gimana? Pokoknya tempat gelap dan nggak boleh lihat. Kalau saudara mau rasakan ya coba, karena pikir wah kalau saya nggak makan lagi dibilang ini hamba Tuhan kok banyak gaya begitu. Ya akhirnya saya makan. Itu makanan yang paling enak buat kata mereka di situ. Ya saya pikir memang enak karena saya cepat-cepat nikmati masuk jadi itu telur, tapi yang sudah ada anaknya itu. Ya itu sudah baik. Ya itulah saudara-saudaraku. Jadi waduh, pokoknya kalau caranya makan nggak boleh lihat dan biar cepat aja, bayangkanlah yang indah-indah saja. Itu memang melatih kita untuk melakukan firman Tuhan, apa yang baik, apa yang sedang didengar. Ya firman Tuhan belum pikirkan perkara di atas, apa yang sedang didengar itulah yang dipikirkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi
Saya sekali lagi berterima kasih buat semua jemaat. Saya lihat luar biasa bersemangat, bergairah, wajahnya nggak ada yang cemberut. Jadi saya pikir nggak usah khotbah lagi deh hari ini gitu, karena sudah luar biasa semua. Saya dengar ada jemaat yang tinggalnya mungkin kalau ke gereja bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Luar biasa. Itu setia luar biasa. Kami punya jemaat juga, sehingga sekarang saya mikir apakah kami akan berintis di daerah itu. Perjalanan mereka 2 jam. Kalau dia sampai tidak bisa jalan sama sekali baru kami ke gereja. Tapi biar sakit kayak apa masih bisa jalan, dia datang. Sampai saya sendiri yang kasihan. Pak, sudahlah, bahkan sampai tua. Karena apa? Dia mengalami mujizat. Dulu bukan Kristen, saudara-saudara, belum Kristen. Kami ke Philadelphia, akhirnya dia dengar tentang Yesus, dia diselamatkan, dia dijamah Tuhan, sudah dicari-cari, ditangkap untuk dipulangkan ke Indonesia, tapi akhirnya bisa tinggal legal di Amerika. Nah, dia melihat mujizat itu, dia bilang, oh Tuhan Yesus itu luar biasa. Sehingga dia bilang apa? Dia bilang sampai sejak saat itu dia mau cinta Tuhan dan tidak mau meninggalkan Tuhan. Karena kita masih upacara 17 Agustus ya. Jadi dia bilang sekali merdeka tetap merdeka. Maju tak gentar. Amin. Patriotisme kita untuk kerajaan surga juga demikian. Bapak Ibu saudara-saudari, juga tadi sudah diceritakan. Jadi ini pendahuluan saya 1 jam, khotbah saya 5 menit. Tadi sudah diceritakan. Jadi ICC yang di Kanada ini sebenarnya punya DNA yang sama dengan saya. Sebenarnya adalah dari MDC, Masa Depan Cerah atau GKPB yang di Surabaya, di Indonesia. Dan kemudian kami buka gereja yang ada di Amerika pakai nama ICC juga. Nah, DNA-nya sama, karena pelopornya atau yang menanam benihnya itu adalah almarhum Pastor Yeremia Rim. Jadi kita sama sebenarnya. Sehingga dulu setiap tahun hamba-hamba Tuhan baik dari Indonesia, dari Australia, dan juga Pastor Joe itu ada meeting bersama-sama untuk bicara strategi pelayanan, berdoa bersama-sama dan sebagainya. Jadi saya merasa bukan berada di satu gereja yang asing buat saya merasa berada di keluarga sendiri. Itu artinya saya ngerti kalau saya habis makan harus cuci piring sendiri. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira sedikit cerita ya tentang hubungan ini. Jadi kalau berkunjung ke Philadelphia, jangan lupa hubungi kami, karena mungkin saudara dengar, oh di Philadelphia banyak sekali kejahatan. Memang benar, kami baru 2 minggu datang ke Philadelphia sudah menerima istilah saya welcome dream. Karena baru hari itu pulang dari gereja, kemudian mau ke New Jersey mendoakan ada satu jemaat di sana yang berulang tahun. Waktu kami pulang, rumah kami sudah diobrak-abrik, barang-barang habis semua. Dan yang lucunya itu sampai kasur-kasur dibongkar semua. Nah, sudah tahu kenapa kasur-kasur dibongkar? Karena mereka udah tahu bahwa orang Indonesia tidak pernah simpan uang di bank, tapi simpan di bawah kasur. Ini true. Karena kebanyakan orang Indonesia di sana kan belum punya status. Jadi mereka kemana aja bawa tas itu ada isinya duit semua. Kamu mau simpan di mana? Kalau taruh di bawah kasur, nah ini pencuri-pencuri udah tahu. Jadi semua waktu itu gereja kita itu sekretariatnya masih pakai tempat rumah yang kami sewa ini. Jadi semua peralatan kayak video projector semua habis, termasuk harta bendanya istri saya. Iya. Tapi ya, dan dia juga hampir dibajak, lagi berhenti baru parkir mobil, satu orang masih muda ya, tinggi besar, orang itu saudara-saudaraku masuk ke mobil itu dan suruh nyetir. Dia teriak-teriak dari luar, saudara, tapi saya di dalam gak dengar apa-apa. Tapi dia percaya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dan dia luar biasa juga, dia juga nekat juga. Yang berikut beberapa waktu kemudian sama antar anak ke sekolah pulang, saya lihat kok pintu terbuka. Ternyata malingnya sudah ada di dalam, pakai topeng, badan besar. Ya, banyak cerita, kalau mau lebih real silakan datang ke Philadelphia. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu saudara-saudari, memang di sana banyak orang bilang, Pak,
Seram nggak di sana? Saya bilang enggak juga itu. Tapi ada kejadian-kejadian terjadi. Saya bilang itu karena dia berada di tempat yang salah dalam waktu yang salah. Haleluya. Jadi jangan khawatir, saudara kalau datang ke Philadelphia, telepon, kami akan antar kemana-mana aja, ya, free charge. Itu sebabnya jangan khawatir, nanti kami akan tunjukkan juga makanan-makanan yang enak karena di sana surganya makanan Indonesia. Mau cari apa saja, mau cari pecel lele, mau cari rujak cingur, semua ada di sana. Oke, itu sedikit perkenalan. 5 menit perkenalan, kemudian 20 menit lagi perkenalan. Baik, tema yang diberikan kepada saya, tema utamanya sesuai dengan tema dari gereja ini tentang grow, bertumbuh, growing. Kemudian mungkin tema bulan Agustus ini tentang grow in service, ya, bertumbuh dalam pelayanan. Nah, saya coba merampungkan tema utama ini dengan tema khusus untuk bulan Agustus ini. Ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat challenging. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Bapa di sorga, sama seperti Bapa di dunia ini. Kalau anak kita lahir masih lucu-lucu, lucu, 1 tahun lucu, 2 tahun lucu, kita cubit-cubit pipinya. Masa saudara-saudara sampai 30 tahun kita lucu, kita cubit-cubit pipinya? Kan nggak mungkin. Iya toh? Ada anak kecil ya, yang masih kecil kita gendong-gendong. Tapi kalau dia udah remaja, masa kita masih gendong-gendong dia? Artinya yang bukan keluarga ya, bukan keluarga. Kan jadi nggak bisa lagi cubit-cubit dia sesukanya. Sudah nggak lucu. Kalau masih kecil lucu, omongnya lucu. Tapi kalau sudah 20 tahun, sudah belasan tahun masih seperti itu, tiba-tiba datang minta susu. Wah, ini kita bilang something wrong. Pasti ada yang nggak beres. Dan hati orang tua tentu sedih. Anak kami yang pertama itu, waduh itu cerewetnya luar biasa. Itu pokoknya kalau dia udah bangun, itu hanya ada start, nggak ada stopnya gitu. Jadi kalau tombol itu cuma ada start. Terus ngomong terus. Saya bilang ini sampai kalau dia tidur juga dia bisa ngomong terus. Tapi anak yang kedua, anak yang pertama lahir di Indonesia. Kami bawa dia ke Amerika, dia berusia sekitar 2,5 tahun. Nah, anak yang kedua lahir di Amerika. Kita di rumah ngomong bahasa Indonesia. Jadi dia agak sedikit terlambat ngomong, jangan khawatir. Karena dia bingung. Dia bingung dua bahasa ini. Tapi anak-anak itu dia punya kemampuan meresap berbagai banyak bahasa. Jadi jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin yang pertama masih lucu. Tapi kalau yang kedua dan yang kalau dia udah umurnya lanjut, umurnya sudah besar, sudah nggak bisa. Masih anak-anak, dia ikut aja terserah orang tua. Orang tua mau bawa ke gereja, mau bawa kemana dia ikut saja. Tapi kalau sudah remaja, mama jalan sendiri, suruh bapak jalan sendiri, dia mau jalan sendiri. Ada hal-hal yang berbeda dan perbedaan itu menunjukkan sesuatu perubahan dalam hidup kita. Nah, saya tahu kita semua sudah mengasihi Tuhan sehingga saya pikir apa yang mesti saya khotbahkan. Tapi izinkan saya memberikan prinsip-prinsip pertumbuhan yang basic. Prinsip-prinsip pertumbuhan. Pertama, kita mesti mencatat bahwa pertumbuhan itu tidak akan terjadi tanpa kelahiran. Lahir dulu baru kita mengalami pertumbuhan. Jadi dengan kata lain langsung saja deh. Orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau dia belum mengalami kelahiran baru. Belum mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena itu dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Di situ dikatakan buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi di sini ada dua pengertian. Artinya Tuhan tidak ingin kita mau menjadi sebagai bayi saja, tetapi di dalam pertumbuhan rohani, desire kita, keinginan kita itu harus seperti
bayi yang baru lahir. Artinya dalam hal apa? Bukan jadi seperti bayi, tetapi dalam hal caranya, dalam hal keinginan dia, yaitu apa di sini? Yang selalu, katakan selalu, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Artinya, ketika kita masih bayi rohani, sekarang kita makin bertumbuh dan kita ingin terus bertumbuh, kita harus memiliki keinginan yang sama, yaitu yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni, makanan bergizi yang murni dan rohani. Amin. Hari-hari ini kita berada di media sosial. Kita bisa dengar khotbah apa saja. Tapi apakah kita tahu yang dikhotbahkan ini air susu yang murni dan rohani atau enggak? Jadi itu sebabnya sangat berbahaya. Orang yang sekedar hanya mendengar sebuah khotbah lalu ditanya pulang, khotbahnya apa? Kita cuma jawab, lucu. Khotbahnya apa, tentang apa? Pokoknya lucu deh. Tapi tidak terjadi sebuah transformasi, sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa sebuah khotbah yang kita inginkan atau sebuah ibadah yang kita mau adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya akan terjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam ayat ini bilang begini, buanglah segala kejahatan. Artinya mulai terjadi sebuah transformasi. Kemudian jadilah seperti bayi yang lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya, katakan bersama-sama, kamu bertumbuh. Ada nggak? Oh, ayatnya ada. Kamu bertumbuh, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi fokusnya di sini adalah supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Caranya apa? Sekali lagi, pertumbuhan itu terjadi kalau ada kelahiran. Tidak mungkin tiba-tiba bertumbuh. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan, kita harus sadar bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah bertobat. Itu dasar pertama. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seorang masuk ke gereja tanpa melalui pertobatan, tanpa dia mengalami sebuah perubahan selera, makanya saya bilang ada banyak orang ke gereja itu belum bertobat tapi baru berobat. Dia cuma ganti hobi saja. Kalau waktu lalu minggu kemarin di tempat yang lain, sekarang hari Minggu di gereja. Apalagi kalau di sini sih nggak ada. Di beberapa gereja misalnya di Amerika itu gereja-gereja Indonesia, wah itu selalu saya bilang wah luar biasa ya, gereja ini habis kebaktian ada makanan. Iya Pak, harus ada makanan. Karena apa? Ada orang senang itu habis kebaktian tuh ada makanan, senang. Jadi datang untuk makanan. Nah, tapi di sini enggak, datang untuk makanan rohani, apalagi dapat jasmani, itu bonus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita cuma sekedar datang, hanya terus kemudian dihibur, apalagi khotbahnya cuma khotbah-khotbah yang bersifat tanda kutip motivasi, khotbah motivator, seorang motivator yang khotbah tapi dasar firman Allahnya nggak ada. Sehingga kita tidak mendapatkan air susu yang murni dan yang rohani. Kita tidak mendapatkan dasar-dasar firman Allah yang benar. Akibatnya kita mungkin getting fat tetapi tidak growing. Nah, fokus saya hari ini ingin supaya firman yang kita terima tidak membuat kita getting fat tetapi growing. Dua-dua kelihatan berubah. Kan dulu segini kurus. Kalau teman-teman saya, ini ada ibunya, kakaknya adalah teman sekolah waktu masih kuliah. Dulu saya ambil di Widya Mandala dulu, jadi sebelum teologi ya. Iya, pasti tahu. Tenelan dia atau segini gitu loh. Kurus gitu. Nah, terus kemudian mulai gemuk, mulai ada kemajuan ke depan perutnya. Itu kan ada perubahan. Tetapi pertanyaan adalah, perubahan yang sehat itu bukan cuma getting fat, tetapi growing. Bertumbuh juga. Tetapi kalau getting fat itu artinya kita salah makan. Kita tidak makan makanan yang bergizi.
Tetapi kalau growing, makanan yang kita dapat, apalagi kita pergi untuk ke fitness ya, kita latih sampai semua jadi berotot, semua orang bilang six pack ya. Itu semua gagah kelihatan. Anak saya yang laki itu senang sekali, sekarang tiap hari ke gym, buat tiap hari dia gini terus. Padahal memang sebenarnya masih belum terlalu masih skinny, tapi wah tiap hari dia gini terus, dan dia mulai latihan, dia pengen itu makin kuat begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebanyakan kita ini orang-orang Kristen ini hanya cuma mendapatkan makanan-makanan yang kurang sehat, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, dan kelihatannya dia senang begitu, bertumbuh, tapi bukan bertumbuh sebenarnya, tetapi getting fat. Jadi gemuk saja, tapi tidak sehat. Karena dia tidak makan makanan yang benar. Makanya sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip dasar atau konsep growing, konsep tentang pertumbuhan yang benar. Dan apa itu konsep-konsep yang benar dan konsep-konsep yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kita catat baik-baik, tanpa kelahiran tidak akan pertumbuhan, tidak akan terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi dari kelahiran. Jadi mulai dari kelahiran, kemudian kita mulai masuk kepada level-level berikut selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertumbuhan rohani itu sama dengan pertumbuhan jasmani. Seperti pertumbuhan secara fisik, ya, pertumbuhan kesehatan secara fisik itu merupakan tanda dari pertumbuhan, maka demikian juga saudaraku, a healthy spiritual life. A healthy spiritual life. Jadi just as a healthy physical life is one of growth, demikian juga so a healthy spiritual life is a process of growth. Nah, kita kadang-kadang tidak adil. Yang fisikal saja kita perhatikan, tapi yang rohani yang kita abaikan. Nah, kita perlu juga untuk memperhatikan kesehatan spiritual kita. Hanya sayang sekali saudara-saudara, Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen bertumbuh secara rohani. Tidak semua orang Kristen bertumbuh secara rohani. Banyak yang telah menjadi Kristen yang bertahun-tahun, tetapi mengalami sedikit pertumbuhan. Atau mungkin tidak bertumbuh, hanya mengalami sedikit pertumbuhan. Saya nggak tanya, yang nggak usah angkat tangan ya, siapa yang mengalami sedikit pertumbuhan. Sudah berapa tahun? 50 tahun jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sekarang adalah hampir memasuki tahun 48 tahun dalam pelayanan, termasuk 48 tahun berkhotbah. Sudah lihat, kalau begitu umur saya baru 19 tahun ke atas. Saya baru umur 60 tahun. Tapi Tuhan pakai saya sejak saya berusia 12 tahun, hampir 13 tahun. Dan terjadi panggilan Tuhan secara ajaib karena waktu itu lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Sehingga saya yang masih tidak ngerti, yang masih bau susu itu, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Prosesnya juga luar biasa. Telinga bagian kiri saya sakit. Saya cerita singkat saja ya. Telinga kiri saya sakit sampai satu waktu tidak bisa mendengar. Lalu kemudian kami itu lahir, saudara-saudaraku, dari keluarga Kristen-Kristenan, ya, dari keluarga Protestan. Jadi nggak pernah, waktu itu orang tua saya nggak pernah tahu tentang pekerjaan Roh Kudus yang lebih dalam. Tapi waktu saya sakit dan tidak sekolah selama 1 bulan, tuli, kemudian tiba-tiba satu sore ada 2 hamba Tuhan datang ke rumah, ketok pintu. Papa saya buka pintu. Lalu bapak saya tanya kenapa? Lalu mereka bertanya begini, apakah di sini ada yang sakit? Bapak saya heran. Apakah kita sudah saling kenal? Belum pernah kenal sama sekali. Dari mana kamu tahu? Iya memang benar, anak saya lagi sakit. Lalu mereka bilang, Tuhan mengutus kami ke sini untuk mendoakan anak bapak. Lalu papa saya mempersilahkan mereka masuk, tetapi sebelumnya mereka layani dulu papa mama saya. Lalu silakan masuk ke kamar kamar saya di mana saya lagi teriak-teriak. Telinga kiri saya ini, saudara-saudaraku, jangan dengan ditusuk, disentuh begini aja sakitnya luar biasa, sampai saya sudah frustrasi 1 bulan dalam keadaan begitu, ingin membenturkan kepala saya di dinding dan selesai. Karena nggak tahan. Tapi 2 hamba Tuhan ini masuk, dia lihat saya, dia berikan isyarat suruh doa. Dan waktu itu saya memang benar-benar memberikan hati saya kepada Tuhan karena saya sudah capek dengan sakit ini.
Lalu saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya, maka apa keinginanmu, apa kehendakmu, saya ikuti saja. Jadi saya ini dari kecil itu tidak pernah punya rencana untuk masuk sekolah pendeta, karena apa namanya, bukan ada potongannya, nggak ada potongan jadi pendeta. Jahitannya ada, potongannya nggak ada. Jadi saya nggak suka, saya nggak mau jadi pendeta. Lahir dari keluarga yang miskin, jadi saya punya gambaran itu saya harus jadi seorang ahli ekonomi lah yang baik. Karena di keluarga saya anak laki-laki pertama, saya nomor 3, kakak perempuan 2 di atas. Saya anak laki-laki pertama, jadi untuk di daerah saya anak laki-laki pertama itu harus bertanggung jawab, pikul beban semuanya. Dan benar juga itu terbukti dengan penampilan saya ini. Adik-adik saya tinggi-tinggi semua, cuman saya pendek karena selalu pikul beban. Oh, saudara nggak tahu, tinggal di Kupang, daerah saya Kupang. Itu pikul air, saudara-saudaraku, itu jauh sekali. Setiap hari sudah pikul air. Kalau nggak pikul air kita dipukul. Kita dihajar, ayo ambil air. Dan biasanya orang tua setiap bulan itu kan dapat beras dari tempat pekerjaan itu. Itu harus gotong loh. Harus pikul sampai akhirnya tulang saya kurang bertumbuh itu. Makanya pertumbuhan itu penting kan. Apa yang menjadi halangan dan pertumbuhan kita? Nah, saya halangan situ. Nah, karena saya kakak, adik-adik saya harus gendong. Oke, saya kembali kepada cerita ini. Doakan hamba Tuhan ini, kasih tanda untuk mendoakan saya. Dia maju ke depan, dia cuma mengulurkan tangan seperti ini. Ya, dia taruh tangan begini di kedua telinga saya, walaupun sebelah yang kiri saja yang sama. Tapi dia taruh seperti begini. Kemudian saya tidak tahu apa yang dia doakan, tapi secara pribadi saya katakan, Tuhan sembuhkan saya sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu dia lepaskan, dia angkat tangan ini, pada waktu dia doakan saya merasa ada rasa panas yang mulai mulai menjalar di seluruh wajah saya. Dan kemudian saya merasa ada satu sumbatan yang ada di telinga saya itu tercabut keluar. Dan saya merasa sesuatu yang begitu nyaman, begitu enak. Lalu kemudian setelah dia berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, saudara-saudaraku. Saya merasa hangat, saya merasa enak. Lalu saya pikir pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya coba sentuh tangan saya ini pada telinga kiri saya, dan apa yang terjadi? Kok nggak sakit? Saya remas telinga saya. Nangis saya, Bapak Ibu Saudara, saya tunduk di situ, saya berlutut di situ. Orang-orang tua saya kaget, semua nangis. Lalu itulah terjadi mujizat. Telinga saya yang tidak bisa mendengar Tuhan sembuhkan. Lalu kedua hamba Tuhan ini bilang begini. Dia baca Alkitab singkat kepada papa mama saya. Dia baca tentang Tuhan Yesus memakai atau mengendarai keledai muda. Lalu dia bilang, Om, Tante, anak ini Tuhan mau pakai. Jadi kalau Tuhan pakai, jangan ditahan. Padahal tujuannya kan bukan jadi pendeta. Saya disuruh kerja untuk dapat duit banyak. Karena orang bilang, kalau jadi pendeta makan apa? Saudara makan nasi, saya makan nasi juga. Mereka nggak mau. Tetapi hari itu ya papa mama saya lihat seperti itu, mereka nggak bisa bilang apa, cuma ya. 2 minggu kemudian datanglah hamba Tuhan ini minta izin kepada orang tua saya, boleh nggak saya bawa anak ini untuk ke persekutuan doa? Mama saya bilang, ya silakan. Saya baru pulang sekolah dan waktu itu pakai celana pendek warna biru, kan itu warna celana SMP, dan itu celana kebanggaan saya karena kami miskin, kemana-mana ya celananya itu saja. Baju kaos, sandal jepit yang namanya sandal Jepang. Kalau sandal Jepang itu yaitu sandal jepit dulu kan pakai yang kalau masih ini yang bapak ibu yang udah berumur pasti udah tahu. Itu sandal bukan sandal, itu sandal unik. Karena apa? Di setiap sambungan itu penjepit itu pasti ada penitinya. Karena sandalnya sudah lepas. Penitinya. Kalau ke gereja kan mesti pakai sepatu, tapi sepatunya itu sepatu buangan. Jadi saya bilang itu sepatu yang full music. Jadi masuk ke gereja bunyi. Waktu masuk ke gereja semua orang lihat. Wah, saya pikir saya penuh dengan kemuliaan. Kok semua pandang. Padahal karena bunyi ini yang mengganggu orang, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu.
Tapi puji Tuhan, hamba Tuhan ini bilang kepada papa mama saya, boleh nggak bawa ke persekutuan? Boleh. Jadi saya dibawa, masih celana biru pendek, baju seadanya warna putih, lantas pergi ke persekutuan. Tapi waktu duduk ke persekutuan, saya cepat saja. Waktu ke persekutuan, karena duduknya di tikar, di bawah. Waktu duduk orang muji Tuhan seperti tadi, menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada rasa seperti api yang ada di dalam dada saya. Suruh buka Alkitab. Suruh buka Alkitab. Kan kemudian buka tuh di Yohanes pasal 11 tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus dibangkitkan. Saya nggak tahu nih Lazarus ayat ini di mana, Lazarus dibangkitkan di mana. Sampai saya tanya om yang di sebelah, om itu Yohanes 11 di mana? Dan om itu yang buka. Lalu saya baca. Begitu saya baca, itu firman Tuhan diberikan pengertian luar biasa. Ini baru 12 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah sekolah teologi. Baru bertobat, baru dipanggil Tuhan. Tapi memang itu waktunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau bekerja, ya terserah Tuhan. Jadi pada waktu itu saya ngerti sekali, sampai badan saya itu berguncang karena terasa panas yang luar biasa. Jadi ketua persekutuan dia lihat, kok ada sesuatu, apakah ini sakit, kejang, atau step? Atau sakit apa tuh? Sakit ayam gitu. Kenapa seperti ini? Lalu kemudian dia tanya, dek sakit? Enggak. Lalu kenapa? Saya bilang ini dada saya mau meledak dan seperti panas. Lalu dia bilang, kenapa? Saya mau khotbah, saya bilang. Mau ngomong firman Tuhan. Dia kaget. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana bisa ini anak begini? Tapi ya sebentar pujian dilanjutkan aja. Waktu selesai pujian, dia berani ngomong. Dia bilang, Bapak Ibu semua yang hari ini yang akan bicara firman Tuhan, adik kecil kita ini. Wah, semua orang pada lihat, ini benar nggak ini? Tapi waktu itu saya berdiri dan sampaikan firman Tuhan mungkin hampir 2 jam. Khotbah! Itu seperti di film aja, khotbah, orang mulai nangis. Orang sakit mulai disembuhkan dan luar biasa mujizat terjadi. Besok gempar sudah di kota saya. Orang bilang apa? Ada yang bilang itu nabi palsu. Tapi ada yang bilang bukan. Itu dalam kitab Yoel. Hari-hari terakhir Tuhan akan memakai anak-anak muda. Jadi rame saudara-saudaraku. Dan sejak itu saudara-saudaraku, Tuhan mulai pakai saya. Beritakan Injil kemana-mana dari Sabang sampai Merauke. Berkhotbah di berbagai tempat. Juga ke beberapa negara-negara yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami bahkan sempat KKR itu ada anak yang umur 9 tahun, 10 tahun itu dari Manado. Saya waktu itu 12 tahun bikin KKR besar di Surabaya. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi orang dengar penginjil cilik Pak Yeri bilang ini wonder boy. Tuhan mulai pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, persoalannya waktu khotbah itu kan kebanyakan juga orang udah tua-tua. Jadi ada satu majelis saudaraku di Bandung. Di Bandung itu khotbah tuh gerejanya Pak Kaleb Tong itu saudaraku, itu berani ngundang saya. Mereka ngundang gereja pendetanya Kaleb Tong. Sampai waktu habis khotbah mereka bilang, kami sekolahkan kamu di Amerika nanti. Tapi waktu itu saya belum mengerti apa-apa, jadi saya bilang enggak om. Karena saya habis khotbah ya khotbah, selesai khotbah ya main mobil-mobilan lagi bapak. Tapi pada waktu berkhotbah Bapak Ibu Saudara, orang lihat itu bukan anak kecil. Mereka lihat ada satu wajah dewasa yang berkemiluan, yang punya kuasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu orang habis waktu dengar khotbah selesai itu larinya ke depan tuh minta didoakan. Yang lucunya ada orang punya emas hilang, datang ke saya minta tanya, tolong doakan dikasih Tuhan dia emasnya di mana. Jadi tempat saya itu sudah semacam dukun, saudara-saudara. Orang macam-macam penyakit. Nah itu kan saya masih sekolah ini, tapi orang antri untuk minta didoakan. Inilah didoakan itulah. Bukan hanya panas, kudis saja, segala macam penyakit, saudara-saudaraku. Dan Allah bekerja secara dahsyat. Dan saudara-saudaraku, waktu khotbah di Bandung, saudara, satu majelis yang sudah lama, tetapi sudah lama juga meninggalkan Tuhan. Lalu dia marah-marah dan tersinggung. Dia bilang, bukan, maaf. Dia belum ke sana, tapi dia sakit dan orang bilang, kamu mau nggak datang ke tempatnya dia untuk doakan dia? Oh ya boleh, doakan. Waktu doakan dia, saya ngajar. Maaf ya, memang karena masih kecil tapi Tuhan bekerja dia kayak kita. Kalau khotbah itu kan orang tua merasa tersinggung gitu. Ini anak mau nunjuk-nunjuk gitu kan, nggak sopan dia. Tapi saya nggak tahu begitu. Nunjuk-nunjuk begitu, jadi dia marah, dia tersinggung. Saya nggak perlu doakan. Kamu tahu nggak saya majelis? Nah, mati dia.
majelis, tapi dalam hati saya pikir sekarang kelakuannya masih majelis atau iblis gitu. Tapi dia marah, dia tersinggung. Saya majelis, dia mulai cerita dulu saya. Itu dulu, kenapa sekarang enggak? Ini artinya saya mau bicara Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada konsep-konsep tentang pertumbuhan yang salah. Bahwa orang berpikir kalau orang sudah melayani itu berarti dia dewasa rohani. Jadi dia bilang, kamu anak kecil masih bau susu. Saya bilang, lebih baik bau susu daripada bau whisky. Tapi waktu itu Bapak Ibu dia marah sekali. Kemudian didoakan, saudara, didoakan sembuh. Langsung nangis. Saya mau bertobat, saya mau datang kepada Tuhan. Waktu itu di Surabaya, di daerah Perak, dibikin kebangunan rohani di situ, tempat terbuka. Ada satu orang bilang, ini anak kecil mana bisa khotbah? Lalu dia marah-marah, anak kecil masa bisa khotbah untuk KPR seperti begini? Tapi pada waktu berkhotbah, saudara-saudaraku itu tempatkan di tempat terbuka, awan gelap, saudara, tiba-tiba hujan turun. Nah yang cerita ini saya sudah lupa, bukan saya. Tiba-tiba ada orang, kamu ingat gak? Pernah KKR di Surabaya begini-begini. Jadi mereka yang cerita. Waktu bisa kita dikoneksi dengan media sosial, Facebook, mereka mulai cerita. Dan saya kumpulkan cerita-cerita itu kembali. Nah ini Bapak sudah bawa dia mau, tampangnya juga agak seram, itu kumis besar, kumis tebal di sini. Dia lihat saya waktu itu. Kemudian nanti setelah itu dia ceritakan, kan dia lihat saya. Ini anak kecil, mana bisa khotbah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara itu waktu itu mujizat terjadi. Memang kadang-kadang orang-orang yang sombong itu tunduk takluk ketika dia lihat mujizat Tuhan. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, hujan turun, saya bilang jangan kemana-mana. Ayo kita angkat tangan, kita berdoa supaya hujan tidak turun. Dalam nama Yesus, hujan berhenti saudara. Ini Bapak yang cerita. Lalu waktu saya selesai khotbah saudara, altar call, maju ke depan, yang datang pertama-tama siapa? Bapak yang kumis tadi yang marah-marah ini. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lawatan Allah terjadi. Nah saya mau bilang kepada kita beberapa konsep tentang pertumbuhan, dan saya juga nanti lanjutkan. Tiba-tiba kenapa Tuhan bawa ke Philadelphia, itu ada rencananya Tuhan. Sebab pada akhirnya kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memanggil saya bukan untuk membuat saya jadi terkenal, jadi hebat, jadi sombong. Makanya saya selalu bilang kepada banyak orang, kalau doakan saya, doakan hamba Tuhan, jangan berdoa Tuhan, pakailah dia lebih luar biasa. Kalau hamba Tuhan itu jatuh, itu akibat saudara. Punya doa, saudara turut ambil andil. Lalu gimana dong doanya? Kalau doakan saya, doakan seperti ini. Tuhan, pakailah hambamu makin berkenan di hadapanmu. Kalau makin berkenan, pasti Tuhan akan pakai terus. Amin. Makin berkenan, itu tujuan kehidupan kita yang nanti pada sesi-sesi berikut saya akan lanjutkan. Tapi coba kita lihat konsep-konsep yang salah tentang pertumbuhan. Banyak orang Kristen sering keliru mengartikan pertumbuhan rohani. Sebab itu pertumbuhan rohani sering diukur dengan tanda kutip prestasi dalam gereja. Dia sudah jemaat, dia sudah majelis loh, dia sudah pengurus loh, dia melayani ini loh, dia melayani itu. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, izinkan saya mau beritahu ini, bahwa terjadi kekeliruan dari banyak orang yang mengartikan pertumbuhan rohani diukur dengan prestasi di dalam gereja atau dalam pelayanan. Seringkali kita mengira kalau seorang terlihat aktif dalam pelayanan, itu berarti dia sedang bertumbuh rohaninya. Kalau dia aktif dalam pelayanan, itu rohaninya bertumbuh. Jangan sampai kita tertipu. Itu bisa salah satu tanda kalau dia bertumbuh. Tetapi itu tidak menjadi satu-satunya tanda. Tidak selalu orang yang kelihatan aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani itu kemudian kita sebut sudah bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya melayani di Bandung, tapi beberapa tahun kemudian saya mendengar orang yang ketua dari panitia kebanggaan rohani itu malah jadi germo. Ya kita doakan waktu itu supaya dia kembali kepada Tuhan. Kok bisa? Saya nggak habis pikir, apalagi saya waktu itu masih anak-anak nggak ngerti apa itu. Saya nggak ngerti. Kok bisa seperti itu? Ketua panitia. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani tidak diukur dengan aktifnya kita di dalam sebuah pelayanan.
Tetapi jika kita membaca apa yang dikatakan di dalam Injil, yang dikatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, bukan? Tuhan, aku sembuhkan engkau, dengan namamu aku menyembuhkan orang, mengusir setan. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Yang paling penting di dalam kehidupan kita bukan bagaimana hebatnya Tuhan memakai kita dalam pelayanan seperti yang Tuhan pakai, tapi yang penting dalam hidup kita adalah apakah hidup kita menyenangkan dan melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau kita punya gereja besar tapi kita sombong, kita punya gereja besar, kita punya prestasi yang luar biasa, apakah itu identik dengan pertumbuhan rohani? Belum tentu. Organisasi ya bertumbuh, tapi pertumbuhan rohani belum tentu. Kedewasaan rohani belum tentu. Sebab itu jangan heran kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita mendengar pendeta-pendeta besar terjerumus dalam berbagai dosa, ada yang terlibat dalam penipuan, investasi bodong, ada yang terjatuh di dalam perzinahan, sudah punya istri tapi dia masih cari istri atau wanita yang lain. Ini pendeta besar. Dan terakhir saudara-saudaraku, ada orang memang dia tuh memang tipes, suka cerita kesalahan orang itu dicari-cari sampai kecil. Sampai sedetail-detailnya dicari, sampai saya bilang gini, apa gunanya kalau engkau mengetahui orang-orang itu jatuh dalam dosa? Adakah keuntungan buat engkau kalau engkau ceritakan kepada orang lain? Ya tapi ini nggak bisa, dia pendeta, kenapa lakukan itu? Dia cerita, Pak, ini lagi viral, April yang lalu tapi sekarang menjadi viral. Itu seorang pendeta jago khotbahnya, dia kasih semua link-linknya khotbah sampai perbuatan dosa, kemudian melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Ada 3 anak wanita atau 4 anak wanita. Dan memang itu terjadi. Saya bilang itu realita, itu fakta. Saya bilang mohon maaf ya, saya cukup kaget. Artinya itu bukan sesuatu yang benar, saya bilang. Tetapi tindakan-tindakan mereka itu bikin, ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya punya integritas dan yang tulus melayani Tuhan. Ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang jadi besar dan mulai memanipulasi jemaatnya supaya berikan persembahan dan pendetanya jadi kaya. Lalu orang bilang jangan ke gereja karena itu juga bikin kaya pendeta. Bapak Ibu Saudara, memang ada pendeta seperti begitu, tapi nanti Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Mereka bilang enak dong dia akan berurusan. Ya kita nggak usah menghakimi, kita nggak usah niru jalannya, tapi nanti Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Buktinya kan akhirnya orang-orang yang melakukan begitu pada akhirnya ketahuan semua. Haleluya. Memang jadi pendeta itu susah kan? Agak gemuk bilang, wah ini pendeta kedagingan, makan terus. Kalau pendetanya kurus, wah pendeta ini nggak punya iman. Gimana memberkati supaya jemaatnya kaya kalau pendetanya kere begitu? Nah, susah memang. Tapi susah, senang, kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita. Kuncinya cuman nggak usah orang ngomong yang lain. Kuncinya adalah apakah aku melakukan kehendak Tuhan. Satu waktu saya pulang, Tuhan panggil, Tuhan tanya, jemaatmu sudah berapa banyak? Perpuluhanmu berapa besar? Tapi Tuhan tanya, apakah engkau sudah melakukan kehendak-Ku dengan sesungguhnya? Itu yang paling penting. Nanti kita akan melihat pengertian dari growing itu sejauh mana, sampai kapan kita bertumbuh, sampai pada level mana kita bertumbuh. Baru kita katakan saya mengalami kedewasaan rohani. Apakah karena kita melayani aktif di dalam gereja kemudian oh ini saya sudah bertumbuh? Sebab kebanyakan kita mengukur seperti begitu. Oh dia melayani, oh hebat dong dia bertumbuh. Oke. Kita lihat bahwa seringkali kita pikir begitu, menemukan bahwa bisa saja seseorang melakukan aktivitas gereja yang hebat, tetapi itu bukan sebagai ukuran bahwa ia sedang bertumbuh dalam rohaninya. Amin. Jangan patah hati bagi saudara yang sedang melayani. Kalau begitu, gak usah dong saya melayani. Bukan. Justru tanda dari saudara melayani itu merupakan ekspresi tanggung jawab saudara yang telah mengecap kasih karunia dari Tuhan untuk mengembalikan kepada Tuhan. Nah, hanya orang yang sudah mature, yang sudah dewasa yang akan bertanggung jawab. Bayi baru lahir suruh cari kerja, kan nggak bisa. Suruh kalau dia teriak-teriak bayi baru lahir terus kemudian lapar, cari makan sendiri, kan nggak bisa. Dia masih bayi, dia belum bertanggung jawab.
Tapi kalau dia sudah besar, anak saya sudah umur 18 sudah mulai bilang, aku nggak mau menyusahkan orang tua lagi, aku mau tinggal sendiri. Di Amerika begitu. Mereka udah nggak mau tinggal dengan orang tua, mau tinggal sendiri. Karena apa? Malu teman-temannya bilang, masih udah besar, masih di keluarganya sendiri. Nah, maksudnya adalah supaya dia menunjukkan ada tanggung jawab. Jadi kita melayani itu haruslah dicatat sebagai suatu ekspresi, suatu tanda bahwa itu merupakan ekspresi tanggung jawab kita. Orang Kristen yang tidak melayani itu berarti dia tidak mempunyai tanggung jawab di dalam kehidupan rohani. Itu berarti dia belum bertumbuh. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengukur dan kita tidak boleh tertipu. Oh, dia melayani berarti sudah bertumbuh. Ini yang sering kali saya lupa. Ketika saya lihat orang-orang melayani, saya pikir mereka udah kuat. Oh, mereka sudah hebat. Ternyata salah, tiba-tiba down, tiba-tiba meninggalkan gereja. Kok begitu? Kenapa dia seperti begitu? Ternyata saya mempunyai overestimasi. Karena dia sudah melayani, pasti dia kuat. Biar saya perhatikan yang baru-baru saja bertobat. Padahal kita tahu bahwa dia juga belum bertumbuh sesungguhnya. Makanya kemarin saya share ke Pak Leo. Di dalam setiap pelayanan, saya selalu berkata, saya punya prinsip begini. Tidak boleh menggunakan orang untuk melayani, tapi menggunakan pelayanan untuk manusia, untuk orang itu bertumbuh. Amin. Kita tidak memanfaatkan orang untuk pelayanan, tapi kita menggunakan pelayanan untuk membangun orang. Jangan membangun pelayanan, jangan memanfaatkan orang untuk membangun pelayanan, tapi bangunlah orang untuk dia bisa bertumbuh di dalam pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi konsep yang salah seperti ini. Contoh, kalau tahu banyak hal, saya bertumbuh secara rohani. Ada satu orang saudara-saudara yang saya ketemu, di dalam gereja juga. Wow, itu saudara kalau ajak berdebat tentang Alkitab, udah tahu semua. Sejarah Alkitab, dia tahu semuanya, peristiwa-peristiwa semua dia tahu semuanya. Ayat-ayat firman Tuhan luar biasa. Kayaknya kalau dia masukin tangannya ke dalam kantong, keluarkan ayat keluar. Hebat, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi saya lihat kok orang ini seperti ini, hidupnya mabuk-mabukan, hidupnya nggak karu-karuan, saudara-saudaraku. Jadi saya mengambil kesimpulan, kalau tahu banyak hal, itu tidak menunjukkan bahwa kita sudah bertumbuh secara rohani. Sebab kadang-kadang di dalam pertumbuhan rohani kita ada hal yang kita tidak perlu paksa untuk kita tahu dulu. Anak kecil, orang tuanya bilang, nak makan nak supaya kamu bertumbuh besar. Anaknya bilang, enggak, saya mau bertumbuh besar dulu. Kalau sudah bertumbuh besar baru saya ngerti, saya baru mau makan. Gak bisa, makan dulu nanti akhirnya kamu tahu menemukan dirimu bertumbuh. Jadi dalam hidup ini ada yang kita tahu dulu baru kita lakukan, tapi ada yang kita lakukan dulu baru kita tahu. Betul kan? Apalagi dalam kehidupan rohani ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita mengerti secara begitu saja. Ada proses, ada waktu untuk kita mengerti. Jadi percaya dulu, ikuti dulu, baru kita lihat. Ada yang kita lihat baru kita percaya. Kalau kita lihat baru kita percaya, itu namanya belief. Kalau kita belum lihat tapi kita percaya, itu namanya trust. Karena belief itu berhubungan dengan knowledge yang kita dapatkan, kita lihat. Tapi trust itu totally surrender. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena bedanya, iblis percaya, tapi Alkitab berkata, kalau kamu bilang kau percaya kepada Tuhan, iblis pun percaya, bahkan dia lebih percaya. Kadang-kadang kita kan masih ragu, Tuhan itu ada enggak? Tapi saya mau beritahu kepada saudara, iblis tidak pernah satu detik pun ragu kalau Allah itu ada. Tapi dia masuk surga enggak? Ya kan enggak. Nah saudara, yang kedua, ada orang bilang begini, lama menjadi anak Tuhan berarti bertumbuh. Belum tentu juga. Karena dia cuma hanya bergereja, mungkin gereja dianggap sebagai social gathering, kumpulan sosial. Jadi saudara, lama menjadi anak Tuhan belum tentu bertumbuh, bukan berarti bertumbuh. Sama seperti saya cerita kasus dari Pak majelis tadi. Yang ketiga, kalau saya melayani Tuhan atau menjabat suatu posisi pelayanan berarti saya bertumbuh. Saudara, kita bisa melayani, tapi mungkin kita pakai topeng-topeng. Saya ketemu satu orang,
Waktu saya masuk ke rumahnya, karena diundang waktu itu pelayanan di kota itu. Waktu diundang, saya masuk ke rumahnya, saya begitu kaget. Dari depan sampai ke belakang terpampang poster yang besar, cukup besar ukurannya. Itu foto pendeta-pendeta, semua pendeta. Kenapa ada di kamar depan? Kenapa ada di kamar tamu? Kenapa ada di kamar belakang? Mungkin yang pendeta besar ini urapan besar, yang di depan ini urapannya besar, yang di tengah mungkin urapannya kurang. Tapi waktu saya masuk ke sana, untung saya lihat, oh foto saya ada di ruang depan. Saudara, dia tempelin semua. Ternyata saudara itu untuk kamuflase. Hutang sini, hutang sana. Bekerja dengan perusahaan di Korea, saudara-saudara, dibohongin semua. Dibohongin semua. Akhirnya lari ke Amerika. Lari ke Amerika, cari kerja di Amerika. Waktu ketemu kaget. Kok istrinya udah, maaf, tadi kan istrinya agak kurus, kecil, dia besar. Istrinya kecil, itu yang saya kenal kan di Indonesia. Tapi kok ini sudah lain. Ternyata sudah, entah itu istri atau istri-istrinya, nggak jelas. Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya waktu dia sudah punya status di Amerika dan waktu dia pulang ke Indonesia, ada satu peristiwa terjadi, dia kena sakit apa begitu, meninggalnya di Indonesia. Waktu meninggal di Indonesia, kira-kira 5 atau 6 wanita yang datang dan ngaku istri. Ini orang ngomong firman luar biasa. Ruangan itu, kamarnya, tempatnya itu dipakai untuk tempat doa, tempat persekutuan doa. Kok seperti begini? Ada orang seperti begitu. Ada seperti begitu. Dia foto bersama hamba-hamba Tuhan, supaya orang bilang, oh dia temannya hamba Tuhan, oh hebat rohani. Tapi di belakang mafia. Ada seperti begitu. Di belakang bikin hal yang nggak benar-benar. Menutupi dirinya sendiri. Jadi saya tahu di sini bapak-bapak luar biasa cinta Tuhan semua. Tapi ada di jauh, di sini nggak ada, cuma di sana sini aja. Saudara, orangnya hebat, punya usaha luar biasa, tapi ternyata itu kamuflase, bersembunyi. Maaf saya mau bicara seperti ini karena Alkitab bilang Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Karena topik kita pada yang pertama itu tentang yearning atau satu kerinduan, a strong desire to grow. Karena itu kemudian saya bilang begini, jadi tidak bisa kalau saya melayani Tuhan atau menjabat suatu posisi pelayanan berarti saya sudah bertumbuh. Karena bisa saja kita pakai topeng. Banyak pemimpin gereja yang hidupnya hancur, bukan? Jadi pelayanan adalah buah pengabdian kepada Tuhan. Cepat atau lambat kita akan jatuh kalau hati kita busuk. Amin. Jaga hati kan supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya bilang begini Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang Tuhan kasih, pertumbuhan rohani itu, kalau tadi saya katakan kita dilahirkan dulu, baru kita bertumbuh, artinya kalau kita belum bertobat, tidak ada gunanya season-season selanjutnya ini. Karena bagaimana seorang bisa bertumbuh kalau dia belum dilahirkan? Tapi saya anggap kita semua sudah di dalam Tuhan, sudah bertobat. Tetapi jika kita belum benar-benar mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bilang kepada orang begini, kamu udah ke gereja lama? Udah lama. Kamu sudah pernah terima Yesus? Dia tanya, apa itu? Saya percaya Yesus. Bukan, kamu udah pernah secara pribadi mengundang Yesus masuk dalam dirimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Belum pernah. Lalu saya bilang begini, masalah dosa dan masalah keselamatan. Saya bilang begini, dengar baik-baik. Kucing mengeong, atau bukan semua yang kucing itu pasti mengeong, bukan? Kucing. Tapi kalau kucing itu tidak mengeong, bukan berarti dia disebut kambing. Saya juga bisa mengeong. Gitu. Tapi apakah saya disebut kucing? Enggak. Jadi kita disebut orang berdosa bukan karena banyaknya dosa yang kita buat, tapi dari benih mana kita dilahirkan. Kucing disebut kucing bukan karena dia mengeong, tapi dari benih mana kucing ini ada. Dari benih kucing dia disebut kucing, kalau dari benih kambing dia disebut kambing. Bukan karena kucing, kalau satu waktu ada kucing yang tidak mengeong, kita bilang wah ini nggak benar, ini bukan kucing.
Karena apa? Dia tidak mengeong. Jadi ini apa? Ini kerbau ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita disebut orang berdosa bukan dari banyak dosa atau tidak berdosa yang kita buat, tapi dari benih mana kita dilahirkan. Alkitab berkata karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya yang sedang berkhotbah di depan ini, kita berbuat dosa. Lalu yang kedua saya bilang begini, semua rumah, kebanyakan rumah itu harus buat garasi. Tujuannya apa? Supaya mobil kita bisa diparkir, bisa disimpan di dalam garasi. Pertanyaan saya, garasi itu memang dibuat untuk mobil kan? Tapi apakah semua yang berada di dalam garasi disebut mobil? Tidak, saudara-saudara. Tidak semua yang berada di dalam garasi. Waktu kita bawa ember masuk dalam garasi, wah kita punya mobil 2. Kita bawa piring dalam garasi, kita punya mobil 3. Enggak. Demikian juga gereja adalah kumpulan orang-orang kudus. Tapi tidak semua orang yang masuk dalam gereja terus disebut orang kudus. Walaupun gereja adalah harusnya tempat parkir buat orang kudus atau garasi, tempat untuk mobil. Tapi tidak semua yang masuk dalam garasi, yang ada di dalam garasi disebut mobil. Itu sebabnya saya bilang, waktu saya khotbah itu, baru ada orang saudara-saudara yang udah bertahun-tahun saudaraku, sampai sudah kumisan sampai kumisnya hilang semua saudara-saudara. Sampai dari rambutnya gondrong sampai, puji Tuhan, jadi lebih mudah buat Tuhan dihitung kan? Karena Tuhan bilang rambut di kepala aku hitung. Apalagi yang botak, mudah buat Tuhan hitung, bukan? Tuhan itu mencintai kita kan? Jadi kalau hari ini kita sisir, rambut kita jatuh, kita mesti ambil data Tuhan ini nomor berapa. Just kidding. Karena Tuhan menghitung rambut di kepala kita. Nah sampai seperti begitu dia sadar, ternyata saya belum mengerti artinya bertobat dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan didoakan dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebabnya dengan baik-baik bahwa kita perlu mengerti bahwa kehidupan kita ini yang pertama perlu dilahirkan dulu. Tapi yang kedua, pertumbuhan rohani saudara-saudaraku, pertumbuhan rohani, spiritual growth begins with spiritual desire. Spiritual growth begins with the spiritual desire. Tanpa ada kerinduan dalam hati kita, kita tidak akan mungkin bertumbuh. Harus ada satu kerinduan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya waktu masih sebelum dipakai Tuhan, tiba-tiba pernah menemukan sebuah artikel, sebuah kayak mungkin majalah atau surat kabar. Di situ mengkisahkan tentang seorang anak berusia 9 tahun di Amerika yang bernama Michael Lord. Saudara-saudara, kemudian saya baca, menarik sekali. Michael Lord ini kisah nyata, dipakai Tuhan. Tiba-tiba dia dipakai Tuhan juga dengan mujizat yang luar biasa, dan dia mulai berkhotbah dan membuat orang-orang yang mabuk, orang-orang berdosa terjatuh di situ dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Waktu itu saya belum dipanggil Tuhan. Kira-kira beberapa waktu kemudian itu baru peristiwa itu terjadi dalam diri saya. Saya baca itu, kemudian saya ada sebuah keinginan, Tuhan, kalau anak ini dipakai, saya juga mau. Tetapi setelah itu saya lupa, namanya juga, ya baca setelah lupa. Tapi itu ada keinginan luar biasa. Kemudian satu waktu ada sebuah kebangunan rohani dipimpin oleh hamba Tuhan dari Belanda. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan secara luar biasa dengan mujizat, dengan tanda dan kesembuhan yang luar biasa. Orang datang ke situ, diadakan di lapangan sepak bola di kota di mana saya dilahirkan. Lapangan Merdeka namanya. Bapak saya bawa saya ikut ke Bang Rohani. Saya masih kecil, mungkin masih 5-6 tahun, mungkin 6 tahun, saya ingat ini. Sekarang ini waktu saya cerita, saya masih bisa membayangkan kira-kira posisinya di mana dan bagaimana Bapak saya menggendong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kan di lapangan terbuka dan tidak ada kursi, orang berdiri semua. Karena berdiri saya masih kecil, jadi saya digendong oleh papa saya, ditaruh di kedua kaki saya di leher, ingin dia gendong saya untuk melihat apa yang terjadi. Sementara saya khotbah ini, saya masih bisa ingat dengan jelas bagaimana hamba Tuhan itu
Seorang bule putih, saudara-saudaraku, rambutnya sudah agak putih, maju ke depan, dan dia mulai mengucapkan 1, 2 kata, beberapa kalimat. Tapi waktu dia ucapkan begitu, wow, hadirat Tuhan luar biasa. Dan orang dilawat Tuhan luar biasa, mujizat orang lumpuh dan segala macam. Tapi hari itu, saudara, apa yang saya bilang? Apa yang saya rasakan? Waktu saya lihat hari itu, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang masuk ke tubuh saya ini dan membuat saya begitu kayak merinding luar biasa. Merinding luar biasa waktu lihat seperti itu. Dan kemudian seperti ada suara yang berkata, satu waktu kamu akan khotbah di tempat ini. Dan setelah saya bertobat dipanggil Tuhan, saya berdiri di situ, saya khotbah. Baru saya sadar, saya berdiri di stadion yang sama, berkhotbah di puluhan ribu orang di situ. Salah satu yang bertobat itu termasuk Mel Atok, saudara-saudaraku, masih dia bertobat di dalam pelayanan di situ. Saya berkhotbah di sana. Baru saya ngerti, memang Tuhan luar biasa terjadi. Segala sesuatu terjadi dari ada satu desire, keinginan yang kuat untuk dipakai oleh Tuhan. Kemudian setelah itu Tuhan mulai pakai berkhotbah di tempat-tempat terbuka di berbagai tempat. Saya ingat di Pematang Siantar itu panitia bilang ada sekitar 15-20 ribu orang dilawat dan dijabat Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bawa saya ke kota Philadelphia, kota sarang penyamun, sarang penjahat di sana. Oh, kalau ada yang lihat video bilang zombie. Saya kalau malam parkir mobil kadang-kadang pulang itu sampai jam 12 malam karena di Philadelphia kita itu nggak punya garasi. Kalau parkir di tempat di depan saja. Nah kalau sudah jam 12 ke atas itu setengah-tengah jalan datanglah saudara-saudara orang nawarkan obat, saudara-saudara. Suruh beli. Saya pernah dikejar mau dipukul segala macam. Tapi kemudian saya tahu, saya harus seperti orang lokal. Jadi kalau tengah malam saya jalan juga. Jadi bukan saya yang takut, orang yang mereka pada ketakutan. Aduh, banyak peristiwa. Kalau kami mau cerita pengalaman kami luar biasa tuh, banyak peristiwa-peristiwa terjadi seperti itu. Tapi ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa ke sana tujuannya apa? Ada maksud tujuan, nanti akan saya ceritakan pada sesi berikut. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sampai jam berapa? Masih berapa menit sekarang? Masih 15 menit. Saya akan mempersingkat. Karena poin yang pertama ini dasar landasan dulu. Kalau kita nggak punya desire, percumalah season-season berikutnya. Seperti tanah yang kering merindukan air, demikian jiwaku merindukan akan. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah makan kenyang, dikasih makanan favorit pun yang enak, paling enak di dunia, ini makanannya mahal loh, bisa 1 juta 2 juta. Ada makanan mahal begitu? Ada satu tempat itu khususnya masuk ke situ. Di teman saya cerita, dia di hamba Tuhan, tahu-tahu diajak seseorang, dia tuh chef yang terkenal. Nah itu tidak dikasih tahu makan apa. Jadi di tempat itu tidak dikasih tahu makan apa. Pokoknya terserah chef itu. Jadi masak situ dia siapkan datang itu makanan, saya udah lupa tuh bayarnya mahal berapa. Itu mungkin kalau sekali bayar itu hidup saya 2 tahun 2 bulan. Enggak. Mahal sekali. Jadi itu khusus tempat itu yang menunya nggak ada. Jadi kita datang di situ nggak ada menu. Terserah dia punya selera. Nanti kalau dia baru berantem sama istri mungkin makanannya nggak enak. Kita minta chef di sini, ngerti? Jadi masak. Saya itu saudaraku dari nggak pernah masak. Di Indonesia kan saya punya saudara, kami keluarganya nggak besar, cuma 8 saja. 4 laki 4 perempuan. Jadi tambah ibu saya berarti ada 5 wanita, sehingga yang masak wanita. Tapi di Philadelphia, kecuali saya kaya raya sih bisa punya pembantu, saya harus masak sendiri. Yang pertama saya belajar masak air, nggak pernah angus. Jadi masak saudara, waktu masak, kemudian anak saya bilang, kok enak? Apa bedanya? Ternyata saya masak dengan hati. Waktu masak dengan hati itu harus hati-hati. Supaya tidak bikin sakit hati. Loh saudara, jadi enak, saya juga bikin. Padahal saya sih ajar aja. Anak saya selalu tanya, ini nama makanan apa?
Pokoknya saya sebut-sebut aja karena itu made in saya sendiri. Saya campur ini, campur itu pakai perasaan. Tapi masak dengan hati. Jadi dan mereka suka. Bapak Ibu Saudara, istri saya sampai tersinggung. Masakannya enak, tapi anak-anak saya, kok mau masakan saya begitu? Suruh masak. Masak dengan hati. Tapi kalau udah capek ya sudah tidak dengan hati-hati lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa jadi enak? Karena ada satu desire. Jadi kalau saudara lapar, biar dikasih makan yang paling enak, orang bilang jutaan harganya. Udah kenyang. Orang bilang apa bahasa Jermannya enak gitu ya kalau orang Surabaya. Itu artinya nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk. Udah penuh. Tapi kalau saudara lapar, 3 hari 4 hari nggak pernah makan, cuma dikasih kerupuk sepotong enak ya. Nasi sudah bilang enak, padahal nasinya sudah 2 hari. Sudah pasti bilang enak karena apa? Lapar. Nah itu sebabnya di dalam khotbah, di dalam ibadah, di dalam hari Minggu itu bukan masalah pendetanya yang khotbah. Hati Bapak Ibu Saudara sendiri haus atau tidak. Kalau enggak percuma biar pendeta dari lokal, interlokal, internasional, luar negeri, dalam negeri, luar angkasa, saudara-saudaraku. Namanya udah kenyang, saudara enggak peduli. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara sakit, kalau badan nggak enak, kita sampai kesel kalau suruh orang yang sakit suruh makan nggak enak, semua makan nggak enak. Jadi kalau lagi sakit hati, lagi berbuat dosa, khotbah apa aja nggak enak buat dia, betul kan? Begitu khotbah, pendetanya udah tahu kan, dia cari-cari ayat seorang saya, nyinggung perasaan saya. Bukan maksudnya begitu. Mobil kami dicuri orang waktu di Philadelphia. Kami berpulang pelayanan. Jadi ada salah satu jemaat yang saya bilang, udah kamu bawa mobilnya. Jadi dia bawa mobilnya, sampai mau parkir, dia diikuti orang. Waktu dia mau masuk rumah, dia ditodong. Diperiksa, nggak ada uang. Lalu yang ada apa? Kuncinya. Kasih kuncinya. Ya udah dikasih kuncinya. Rupanya orang ini dia udah lihat kan, parkirnya di mana udah tahu. Masuk ke dalam dia. Dia telepon saya udah pas mau tidur di telepon. Oh sedang ini, kok di telepon begini ada apa? Dia bilang, maaf Pak, saya baru dirampok orang. Hah? Terus kenapa? Bagaimana? Nggak ada yang diambil karena saya nggak punya apa-apa. Yang diambil, cuma diambil kunci mobil. Dia santai aja. Ini terlalu polos kan? Cuma diambil kunci mobil. Ya kunci berarti mobil itu diambil. Oh begitu ya Pak. Haleluya. Orang seperti ini perlu anugerah ya. Ekstra anugerah, extra grace. Jadi akhirnya oke, saya telepon jemaat yang lain, tolong jemput saya, kita pergi ke dia. Jemput dia, kemudian cari apakah mobilnya nggak ada. Akhirnya jemput dia, lalu di mana kamu parkir? Di situ kita putar-putar. Iya Pak, mobilnya nggak ada. Tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita telepon polisi. Waktu itu udah rampok, dia diam-diam aja nih nggak telepon polisi sampai saat saya datang baru telepon polisi. Tapi sebenarnya pada waktu kami telepon polisi, itu mobilnya sudah ditemukan. Jadi kami telepon polisi, mobilnya apa? Oke, sudah kamu datang ke sini, mobilnya sudah ada. Jadi ceritanya begini, pencuri ini dia membawa mobil, bawa mobilnya. Nah, begitu dia keluar, itu cuma kebetulan ada polisi juga yang lewat dari belakang. Polisinya nggak tahu dia pencurinya. Polisi ini cuma yang biasa ya malam cuma patrol gitu. Cuman karena dia habis mencuri mobil, dia menganggap ini polisi kejar dia. Jadi tanda stop dia jalan terus, makanya dikejar polisi. Terus lampu merah diajar terus dikejar polisi sampai kami datang itu ada mobil polisi yang besar yang ada dengan lampunya segala macam di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi saya tanya kepada polisi, how can you get this this car so fast? Dia bilang ya, udah tahu pokoknya. Harus saya ngerti. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang kalau bersalah dia tersinggung aja gitu. Kalau dia akhirnya salah tingkah, kalau dia benar-benar aja orang mau khotbah seperti apa? Haleluya, puji Tuhan ya kan. Tapi orang kalau udah tersinggung khotbah apa aja itu pasti nyindir saya. Sama kayak ada polisi, ada pencuri baru habis mencuri, masuk ke warung Bapak Ibu Saudara-saudara, polisinya datang juga mau minum kopi. Tapi gara-gara dia tahu ini polisi mau nangkap saya, dia lari. Nah kenapa dikejar polisi? Karena dia belum bayar kopi yang dia minum. Jadi, tapi saya percaya kita akan dengar firman Tuhan, tidak merasa tersinggung bukan? Karena kita udah beres hati kita.
Jadi sebelum kita lanjutkan yang pertama, untuk mengalami pertumbuhan harus ada a strong desire. Dan yang ketiga, pertumbuhan itu adalah sebuah pilihan. Kita memilih untuk bertumbuh. Kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, ada begitu banyak hal yang indah yang Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada satu ayat saya akan baca buat kita semua di sini. Haleluya. Pertumbuhan itu sebuah pilihan yang harus kita lakukan. Pertumbuhan itu sebuah instruksi yang Tuhan berikan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Begini Bapak Ibu. Bertumbuh secara rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Katakan amin. Harus ada keinginan yang kuat, yang kemudian dilanjutkan dengan komitmen dan tanggung jawab. Garis bawahi kalimat ini. Pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara default, tidak terjadi secara otomatis. Begitu kita masuk ke gereja di setting di default, enggak bisa. Pak, aku mau bertumbuh di dalam Tuhan dalam default. Sehingga tanpa kita baca firman, tanpa kita berdoa, tanpa kita rajin ke gereja, kita kuat terus. No, kita bertumbuh itu adalah sebuah pilihan. Saya ulangi, bertumbuh secara rohani tidak terjadi secara otomatis. Harus ada keinginan yang kuat, strong desire, yang kemudian dilanjutkan dengan komitmen dan tanggung jawab. Kita akan lanjutkan kepada sesi yang berikut bagaimana kita lanjutkan komitmen dan tanggung jawab. Tapi dalam firman Allah dikatakan tadi saya sebutkan ya, ayat yang 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dikatakan bertumbuhlah, bukan mudah-mudahan atau satu saran-saran saja, tapi ini sebuah perintah. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sebelum melanjutkan kepada sesi yang berikut, mari kita berdoa. Doa kita simpel, tapi harus dari hati yang sungguh-sungguh, yaitu Tuhan berikan aku strong desire, keinginan yang kuat untuk aku bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan? Oke, karena kita sudah duduk, bolehkah kita berdiri dan kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan? Ya, kita mau berdoa supaya Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan, kami mau keinginan hati kami Tuhan untuk menyembah dan melayani Engkau dan bertumbuh. Pertumbuhan adalah keinginan Bapa di sorga. Sebagaimana orang tua di dunia ini tentu merasa aneh atau merasa sedih ketika anaknya sudah mencapai umur bertahun-tahun, tetapi dengan kelakuan seperti bayi, hatinya akan sedih. Demikian juga lebih dari itu Bapa di sorga, Dia ingin melihat setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan di sini, bukan karena engkau sudah terlibat dalam pelayanan, bukan karena engkau punya jabatan, bukan karena engkau sudah lama menjadi Kristen yang menunjukkan bahwa engkau sedang mengalami pertumbuhan rohani, tetapi pertumbuhan rohani adalah karena saudara mempunyai afeksi, sebuah rasa kasih yang dalam kepada Tuhan, komitmen untuk mengasihi Dia. Nanti dalam sesi yang berikut saya akan beritahu kepada kita apa itu dasar, apa itu sampai sejauh mana kita disebut bertumbuh di dalam Tuhan, apa ukuran, apa standar. Tapi hari ini aku mau berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang rindu haus akan Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan akan Tuhan. Dan kami mau bertumbuh karena Tuhan menginginkan kami tidak seperti anak-anak, tapi supaya kami dipenuhi dengan urapan dan kuasa yang bisa menaklukkan dunia dan bumi ini. Tuhan kasih kita kuasa dan kekuatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu,
dari sungguh-sungguh hati kita mau berdoa. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Aku minta kepada Tuhan. Yes, Lord. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. Ada di sini bersama-sama kami. Kami rindu untuk bertumbuh di hadapan Engkau ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Karena Engkau adalah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Satu waktu Engkau ketika Engkau berjalan dan Engkau melihat ada sebuah pohon yang daunnya hijau, yang kelihatannya bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Dan Engkau tidak suka itu dan Engkau mengajarkan kepada murid-Mu bahwa Engkau ingin supaya ada buah yang dihasilkan. Itulah ukuran dari sebuah pertumbuhan, buah yang dihasilkan. Dan kami mau sampai ke sana. Tapi kami mulai dari bagaimana kami ditanam hari ini. Bagaimana kami bertobat. Bagaimana kami membuka hidup kami di hadapan. Karena itu ya Tuhan, kami tahu tanpa a strong desire kami tidak akan mengalami pertumbuhan. Bapa di surga, Roh Kudus bekerja saat ini dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah dan Engkau lawati. Kalau Engkau menemukan dalam diri kami Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada buah-buah yang belum dihasilkan, kalau ada hidup yang belum diubahkan Tuhan, ada kehidupan-kehidupan yang penuh dengan iri hati, kebencian, kemarahan, dan hal-hal lainnya, kesombongan. Oh Tuhan, Engkau ingin supaya kami buang semua sebagaimana firman-Mu Tuhan tadi. Supaya kami buang semuanya sehingga kami dapat bertumbuh dan jadi seperti bayi yang menginginkan susu yang murni dan yang rohani. Sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam segala hal, segala arah kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, untuk sesi yang pertama Tuhan, sebelum kami lanjutkan kepada sesi-sesi yang berikut, kiranya Engkau lawat ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan kami Tuhan, rubah kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ada di sini, ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hidup kami ini, hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jamah Tuhan. Aku tahu Kau ada di tengah kami. Kami tahu kami kadang-kadang lemah. Kami kadang-kadang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami kadang-kadang melukai hati-Mu ya Tuhan.
Kami kadang-kadang kurang berterima kasih buat semua berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, hari ini kami sadar bahwa ada Bapa yang begitu baik, yang ingin lihat anak-anaknya bertumbuh, yang ingin lihat anak-anaknya menghasilkan buah, memiliki kehidupan yang produktif. Kami tahu Tuhan, wajah-Mu sedang memandang kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Itu sebabnya seluruh ruangan ini hamba berdoa supaya Kau kuasai dengan hadirat-Mu. Jamah dan lawat kami ya Tuhan, sebab kami rindu untuk masuk dalam sesi-sesi yang berikut. Kami mengalami lawatan dan jamahan Tuhan secara dahsyat. Kami mau buang semua roh-roh agamawi, semua cara kehidupan kami yang menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau buang segala hal yang menghalangi pertumbuhan hidup kami, Tuhan. Dan lawatlah kami dan jamah kami, Tuhan. We are yearning, Lord, for you, Lord. Give us a strong desire untuk supaya kami mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan. Haleluya. Kalau ada hati yang di sini yang mungkin, kalau ada hidup di sini yang mengalami struggle dan mengalami kendala di dalam pertumbuhan, saya cuma tahu Tuhan bahwa anugerah itu besar buat mereka, kasih itu besar buat mereka. Nyatakan dirimu di hadapan mereka bahwa Kau ada di sini dan Roh-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Adakah saudara ingin memiliki hati yang begitu haus akan Tuhan? Kalau saudara ingin memiliki hati yang haus akan Tuhan dan ingin supaya Tuhan ada dalam hidupmu dan melakukan transformasi, saudara angkat tangan kananmu di atas, tangan kirimu taruh di hati saudara, dan saya mau berdoa supaya ada strong desire turun di atas hidup saudara dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau lihat kerinduan kami melihat kemuliaan-Mu pada hari ini, pada siang pada pagi ini. Lawat dan jamah ya Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan jaminan bahwa kalau kami berseru kepada nama-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau memberkati Tuhan. Turun jamah kami Tuhan, biar buat hati kami bergairah Tuhan, merindukan Engkau. Itu kuncinya ya Tuhan. Pertumbuhan rohani terjadi oleh karena ada strong desire, melihat Tuhan menjamah dan merubah kehidupan kami. Jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan semua beban-beban dan halangan-halangan yang menghalangi kami bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sangat merasa sungguh-sungguh conviction, saya sangat yakin di dalam hati saya bahwa Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita, dan Dia sedang menjamah kita dan memberikan kita hati yang benar-benar mengasihi, hati yang haus akan Dia, supaya kita akan dirubah Tuhan lebih lagi, maju bertumbuh dalam Tuhan. Dan dalam session-session yang berikut kita akan belajar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdoa.